kembali di channel Kula Nasihin Official di podcast Satria Cipasu. Ayeuna urang datangkan tamu atau santri yang bernama Kang Utep. Ya, Kang Utep dipersilahkan untuk duduk di kursi panas. Oke. Ya, Kang Utep, gimana sehat Kang Utep? Alhamdulillah Kijang. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Kang Utep. Kang Utep. Oke, nama asli saya Ya. Asep Ahmad Bangsu yang disebut Utep. Ya, Karena Utep. Di sini terselah masyhurnya Utep. Kang Utep ya panggilnya ya. Iya. Oh iya, bagus. Ini ada cerita menarik nih dari Kang Utep tersendiri ya. Iya. Kenapa sih dulu kan pernah keluar ya dari Iya. pesantren itu, terus ada niatan bekerja atau istilahnya sekarang itu pejuang rupiah ya. Iya. Sebelumnya mohon dijelaskan bagaimana bisa keluar dari pesantren terus ada niatan untuk bekerja, mencari uang, ataukah untuk mengumpulkan buat membeli salah satu emas untuk menghalalkan seorang istri. Oke. Yuk. Oke. Terima kasih yang Kijang yang sudah memberikan Oke. pertanyaan kepada saya. Saya kenapa mau bekerja? Awalnya gini. Kalau setelah saya lulus sekolah, pengen dilanjutin kuliah atau kerja. Tapi kata orang tua mending kerja. Jadi saya kerja aja. Iya, karena kamu teh bingung ya, memilih hati kita itu masih ingin melanjutkan pesantren Iya. dikarenakan ekonomi orang tua mulai kelihatan sama kita ya. Iya. Jadi kita keluar untuk membantu ekonomi keluarga. Iya. Nah, lanjutnya gimana Kang Utep? Kang Utep. Gimana ya? Emang kayak gitu sih. Jadi pengen kerja itu tujuannya pengen dari uang jerih payah kita, uangnya pengen yang dulunya gak disampaikan, jadi gak dicemburan sama Iya. keluarga. Cumponan. Apa itu cumponan? Ya kayak gitulah yang tidak bisa diberikan sama orang Oh, tua iya, gitu. iya, iya. Jadi oleh uang dari upah uang. Oke. Minum aja, kan, minum. Terima kasih. Biar gak bebeledakan di korok. Bagus. Alhamdulillah. Yuk, lanjutkan. Iya, dari uang kita sendiri lah. Nah, ternyata sekian cerita, sekian waktu, ternyata dalam hati saya sendiri lambat laun saya pengen balik lagi ke pondok gitu, Kijang. Ya. Sebelum lanjutkan ya, apa sih kelah kesah ketika kita di luar pesantren? Karena kita kan tahu ya, di luar itu sangatlah pedas ya, sangatlah panas di dunia luar dibandingkan dengan di dalam pesantren tersendiri. Apa sih kelah kesahnya, Kang Utep? Oke ya, kalau di luar itu kayak gini ya. Kalau kita udah tidak punya uang, berarti kita tidak bisa makan. Kalau kita pondok, biasanya kalau kita udah habis uang, makan juga ada. Kayak gitu. Min hai sulaya tasib ya, Ya. ada rezeki yang tidak disangka-sangka teh ya. Iya gitu. Gitunya. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Setelah Kang Utep bekerja, mengenal apa itu dunia luar, ada nggak sih cerita yang menarik ketika sedang kerja? Ada Ya, banyak sih, tapi yang ambil satu saja ya. ya, boleh. Ketika saya ada tetangga yang Kristen, saya menanyakan gimana sih ibadahnya orang Kristen, kayak gitu. Oh iya, bagus, Iya. bagus. Jadi toleransi ya kita sebagai manusia ya, Iya. saling menghargai satu sama lain ya, Oke. tidak boleh menghujat. Iya. Setelah itu Kang Utep, kenapa kok ada niatan setelah kerja kembali lagi ke pondok, tidak langsung menikah? Kan biasanya ya orang yang sudah bekerja itu mengumpulkan uang untuk
menghalalkan anak orang. Tetapi ini beda, ini sangat menarik. Setelah bekerja dia niatan ingin pesantren. Nah, bagaimana tuh? Kok ada niatan pesantren lagi? Ya. Apakah rindu dengan kerak sani? Apakah rindu dengan kerak salis? Yuk, kamu tep. Oke, saya kan rindu dari satu wanita yang saya cintai gitu. Iya kayak gitu. Dan ada lagi, kenapa saya ada satu lagi niatan, kenapa saya mau balik lagi ke pesantren. Jadi gini, saya suka mendengarkan ceramah kayak gitu. Jadi ternyata lebih baik terasa di pesantren. Banyaklah ceritanya, kisahnya banyak banget. Mohon maaf Gitu nih, dong. tadi mendengarkan salah satu ceramah. Iya. Boleh disebutkan salah satu penceramah tersebut siapa? Ya, kalau penceramah itu yang dari nama ulamanya itu adalah Abu Ya Uci dari Banten. Gitu. Almarhum al-maghfurlah, amin. Amin, amin. Salah satu jenderal salafi yang memotivasi santri, yang bikin kuat santri betah di pondok pesantren dan Iya. ingin terus memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, Amin. lanjutkan. Nah, kayak gitu. Ada satu ceramahannya ya, dia dari kutipannya satu kata-katanya dia. Kita harus memikirkan kedepannya gimana kalau kita ditanya di alam kubur kayak gitu. Jangan pikirkan saya kedepannya mau jadi presiden, mau jadi pejabat, jadi mau DPR, enggak. Harusnya kita memikirkan gimana kita harus menjawab pertanyaan di alam kubur kayak gitu. Kayak gitu. Dari situlah saya terpesona dan tersentuh hati gitu Kijang. Oh iya benar. Oh gitu. Tadi ya ada salah satu peribahasa Sunda ya. Iya. Ulah sieun teu jadi nanaon, tapi kudu sieun urang teu bisa nanaon. Itu salah satu motivasi ya buat Iya, kita sebagai kayak gitu. santri. Iya. Kita jangan takut ke depannya tidak jadi apa-apa. Iya. Tetapi yang harus kita pikirkan sebagai santri, sebagai manusia, bagaimana ke depannya kita tidak bisa apa-apa. Ya, lanjutkan Kang Utep. Ya, kayak gitulah seperti itu. Oke. Kita mau lanjut lagi minum oke? Terasa minum panas dulu banget biar ini. tikul nggak berbeledagan berudah. Ya, kayak gitu. Oke. Minum Udah dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Oke lanjut. Oke, Kijang Bro. Oke, lanjut ya. Ngomong-ngomong Kang Utep ini awal pesantren dulunya ya. Iya. Awal pesantren itu terdorong dari siapa? Apakah keinginan keluarga, ataukah keinginan diri sendiri, ataukah melihat orang lain pesantren jadi kita ingin pesantren? Ya, kalau dulu itu yang mau pesantren itu dari awal dari diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang tua. Kenapa? Ada sebabnya. Sebab saya mau pesantren, dulu pernah ditanya sama teman saya, kamu mau pesantren enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Kayak gitu. Ada dulu teman saya punya kakak, kalau orang yang ke pesantren katanya gini, suka dikasih makan kudu belapinas. Dari situlah saya gak mau pesantren. Dari situlah motivasi, ada teman saya diceramahin, dinasihatin walaupun dia sebawah gitu. Dari disitulah saya memikirkan, oh iya ya gimana ya, kan dulu sholat juga bolong-bolong lah. Alhamdulillah sekarang sholat nggak bolong-bolong, hampir ada yang tepat waktu berjamaah gitu. Kalau enggak paling munfarid kayak gitu. Kayak gitu Kijang Bro. Iya, terima kasih Kang Utep ya. Iya. Sudah menyempatkan waktunya. Lanjut ya Kang Utep, apa sih kelah tadi kan saya sudah menanyakan kelah kesah di dunia luar, di dunia pekerjaan ya. Di sini saya akan bertanya mengenai kelah kesah di pondok pesantren Tarbiyatul Huda ya. Tarbiyatul Huda Cipasung. Iya, yang ada di Buber. Yang ada di Buber ya. Iya. Jalan lintas Banjar Manunjaya. Iya. Tepatnya di Desa Beber, Desa Beber. Dusun Pasir Nangka. Iya. Nama pondoknya Tarbiyatul Huda Cipasung. Yang Iya. ketelah
Cipasung ya. Iya, Ya itu Cipasung. bagaimana kelah kesah? Ya kalau di sini enak ya. Kalau di istilah mandi, dari soal mandi enak banget, banyak air kan. Kalau di rumah itu harus pakai mesin sandeo. Kalau di sini mah kan enggak, di sini banyak air. Dan di sini juga banyak teman dari mana aja gitu, dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Palembang. Oke, Kijamro udah kayak gitu. Oh, jadi menarik ya, kita banyak teman dari penjuru dunia ya. Iya. Wah, jadi kita bisa mengenal suku satu sama lain. Iya. Bahasa daripada Palembang, Iya. bahasa daripada Bogor, Oke. bahasa daripada orang Jawa Tengah kayak mana. Kita kan Iya. sebagai mayoritas Sunda ya. Iya, Sunda. Kedatangan santri dari Jawa. Jawa. Pasti kita kan nggak mungkin ya yang Iya. orang Jawa harus terus menerus belajar Sunda. Kita Iya. pun ada keinginan untuk belajar bahasa Jawa. Jawa dan Iya. ingin belajar bahasa Palembang tersebut ya. Iya. Apakah pernah ini Kang Utep dijailin sama orang Jawa dalam perihal bahasa? Ada. Pernah ditanya, ya gitu tradisinya dia gitu, khasnya dia dipakai, ya disampaikan kepada orang pribumi, yaitu Sunda, Jawa Barat terutama. Kan bingung gimana itu apa namanya. Jadi ditanya gimana itu, apa kalau di bahasa Indonesianya itunya anu kayak gitu. Oh iya gitu ya, lama tahun tahu tradisinya dia, khasnya dia, oleh-olehnya dia gitu. Iya, adatnya dia. Oke, terima kasih. Bagus, iya sih. Saya juga pernah mengalami seperti Kang Utep yang merasakan ya. Dalam bahasa Jawa itu ada kang ngemplat bebele, kang ngengenge kacang. Saya itu tidak tahu ya. Waktu saya dulu pernah menulis di dalam satu buku dan dibaca oleh satu orang, dan orang tersebut Jawa. Saya ditanya, loh kamu kok nulisnya kayak gini, ini siapa yang ngajarin? Saya kan sebagai orang Sunda nggak tahu ya apa sih arti dari kata tersebut. Ya dijelaskan oleh orangnya yang baca tulisan saya tadi. Itu jorok, jangan ditulis sembarangan, nggak boleh, apalagi kamu ucapkan kepada orang yang tahu artinya. Iya. Bisa menimbulkan percecokan lah. Iya. Ya begitu ya, kesah daripada santri Taribatul Huda Cipasung ya. Sangat menarik sih podcast Satria Cipasung ini ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir. Oke. Pengalaman gimana sih Kang Utep ketika terjun di pondok pesantren yang notabene Yang tadinya kita beda-beda pulau, beda-beda bahasa, beda ciri khas. Apa sih yang dirasakan ketika kita berbaur dengan orang lain? kalau dari perasaan itu senang, karena kenapa, dari orang lain kan aneh gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dari situnya saya semakin apa namanya beradaptasi, jadi senang gitu. Jadi gak terlalu Sunda banget gitu, maksudnya bahasa Sunda kayak gitu. Jadi Jawa juga ada, jadi rasa senang kalau misalnya itu ada ciri khasnya, ada yang unik kayak itu, yang unik. Ya suka ada ketawa-ketiwinya gitu dari bahasanya itu. Oke ya, baik. Terima kasih. Oke, yang terakhir lagi nih, yang terakhir ya tadi yang Siap. terakhir, yang terakhir lagi. Ada bonusnya, ada bonus. Ada bonusnya pokoknya. Gimana sih rasanya ketika kita jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, jauh dari tetangga, jauh dari teman, ketika kita terjun di pesantren? Apa sih yang dirasakan oleh Kang Utep tersendiri? Awal pertama kali itu gimana ya, seperti ya terasa kesepian dari orang tua jauh banget gitu. Tapi lama tahun semakin ada teman, jadi terbiasa udah mandiri gitu. Kalau di rumah itu, kalau misalnya nggak pernah pesantren, jadi gimana gitu merasakan kalau ditinggalkan oleh orang tua. Dari sinilah pondok ada hikmahnya. Ditinggalkan orang tua gimana dulu, kalau misalnya gini, nanti juga kita gak selamanya muda, pasti akan merasakan tua. Orang tua juga gitu. Jadi yang tadinya ya naudzubillah min dzalik, bukan naudzubillah, pasti pernah ngalamin ya, orang pasti kan istilahnya tiada gitu.
Jadi dari situlah kita ada hikmahnya belajar mandiri, ditinggalkan orang tua. Jadi terasa kita mandiri banget gitu. Ada orang lain saling membantu di sini juga gitu. Ya gitu, terima kasih. Nyuci sendiri, Asik. masak sendiri, Asik. makan barengan. Asik. Oke, mungkin itu saja podcast Satria Cipasung. Terima kasih kepada Kang Utep yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir di podcast kami, podcast Satria Cipasung. Oke. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.